Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ade dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Adapun anggotanya yaitu Ain Gadira, Asila Ranita, Lisvanina, Nama Sudi Silaban, dan saya sendiri M. Askar Zali. Next. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dalam dunia biologi yang termasuk dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Contohnya ekosistem. Ekosistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, dan logos artinya ilmu. Sehingga pengertian ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antara makhluk hidup dan dengan benda tak hidup di dalam tempat hidupnya atau lingkungannya. Pengertian ekosistem menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tansley, ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau dalam bahasa Inggris merupakan spesies diversity. Pada ekosistem yang memiliki struktur kompleks, maka akan terdapat keanekaragaman spesies yang cukup tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksudkan adalah yang berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen ekosistem. Lalu menurut Woodbury, ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang. Kondisi ini kemudian dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya dapat menjadi bagian mata rantai siklus materi serta aliran energi. Lalu menurut Odum, ekosistem adalah perangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan biotik dan abiotik, di mana di antara keduanya kemudian akan saling mempengaruhi. Selain itu, dalam ekosistem juga terdapat komponen yang secara lengkap memiliki relung ekologi lengkap serta proses ekologi yang juga lengkap. Sehingga dalam hal tersebut siklus materi dan arus energi terjadi berdasarkan kondisi ekosistem. Misalnya menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997, ekosistem adalah tatanan suatu kesatuan cara yang begitu serta menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup untuk saling mempengaruhi. Unsur-unsur lingkungan hidup ini dapat disebut juga unsur biotik dan abiotik, baik pada makhluk hidup maupun benda mati di dalamnya. Semuanya tersusun menjadi satu kesatuan dalam sebuah ekosistem yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus saling berinteraksi, saling mempengaruhi sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Kemudian dilanjutkan oleh saya. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama, komponen hidup dan komponen tak hidup. Selain itu, komponen hidup dapat disebut juga sebagai komponen biotik dan komponen tak hidup dapat disebut sebagai komponen abiotik. Setiap komponen memiliki anggota yang berbeda-beda pula. Berikut lebih jelasnya. Oke, yang pertama komponen biotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita antara lain yang pertama,
organisme autotrof dan atau produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Produsen kemudian akan membuat makanan dengan menyerap senyawa serta zat-zat organik yang akan diubah menjadi senyawa organik melalui suatu proses yang dinamakan sebagai fotosintesis. Organisme heterotrof atau konsumen memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dan organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dan makanannya, contohnya manusia dan hewan. Ketiganya nanti dibagi lagi berdasarkan makanannya jadi herbivora, karnivora, serta omnivora. Selanjutnya, pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah golongan terakhir dari komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Pengurai atau dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup atau heterotrof dan autotrof yang telah mati. Dengan kata lain, pengurai adalah organisme yang bekerja untuk merubah bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa organik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Pengurai atau dekomposer akan menduduki jabatan penting dalam suatu rantai makanan di bumi, karena peranannya paling akhir adalah kunci keberlangsungan rantai makanan. Contohnya, pengurai atau dekomposer yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita ialah ganggang, jamur, bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komponen abiotik. Komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita, dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu yang pertama suhu. Suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu, contohnya mamalia dan burung sebagai makhluk hidup yang dapat mengatur sendiri suhu tubuhnya. Yang kedua, air. Sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusinya suatu organisme. Contohnya, organisme dapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air yang berada di padang pasir. Yang ketiga, garam. Konsentrat pada garam akan mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Contohnya, beberapa organisme terestrial yang dapat beradaptasi pada lingkungan dan kandungan garamnya yang cukup tinggi. Yang keempat, sinar matahari. Intensitas dan kualitas pada sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis, karena air mampu menyerap cahaya sehingga proses fotosintesis dapat terjadi di sekitar permukaan matahari. Selanjutnya, macam-macam ekosistem. Yang pertama, akuatik. Ekosistem air tawar. Di sini variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Yang kedua, ekosistem air laut. Habitat laut atau oseanik ditandai salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Cl mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik. Karena suhunya tinggi dan penguapan besar, di daerah tropik suhu laut sekitar 25 derajat Celcius, perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi, sehingga terdapat batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah yang disebut daerah termoklim. Selanjutnya, ekosistem estuari atau muara. Tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Ekosistem ini memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Komunitas tumbuhan antara lain rumput rawa garam, ganggang, fitoplankton. Komunitas hewannya berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Selanjutnya, ekosistem pantai. Paling banyak tumbuhan di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomoea,
Apis capreae yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. Selanjutnya ekosistem sungai, suatu badan air yang mengalir ke suatu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Dihuni oleh hewan gurame, kura-kura, ular, dan buaya. Yang selanjutnya adalah ekosistem terumbu karang. Terdiri dari koral yang berada di dekat pantai, hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Berbagai invertebrata, mikroorganisme, ikan hidup di antara karang dan ganggang. Herbivora seperti siput, landak laut, ikan, dan sebagainya. Kehadiran terumbu karang di dekat pantai membuat pantai memiliki pasir putih. Yang selanjutnya adalah ekosistem laut dalam. Kedalamannya lebih dari 6.000 meter. Biasanya terdapat ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen, terdapat bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah ekosistem lamun atau seagrass. Kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal. Mempunyai tunas berdaun yang tegak, dan tangkai yang merayap yang efektif untuk berbiak. Berbeda dengan tumbuhan laut lainnya, alga atau rumput laut, namun berbuah, dan menghasilkan biji. Mempunyai akar dan sistem internal untuk mengangkut gas dan zat hara. Bisa di next. Kemudian yang kedua ada terestrial atau darat. Yang pertama itu ada tundra. Terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Contohnya itu seperti tumbuhan sphagnum, lichen, tumbuhan biji musim, kadu, dan rumput alang-alang. Pada umumnya tumbuhannya mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Kemudian yang kedua ada karst atau batu gamping atau gua. Kawasan karst di Indonesia rata-rata mempunyai ciri-ciri yang mirip, yaitu tanahnya kurang subur untuk pertanian, sensitif terhadap erosi, mudah longsor, bersifat rentan dengan pori-pori aerasi yang rendah, gaya permeabilitas yang lamban, dan didominasi oleh pori-pori mikro. Kemudian yang ketiga ada hutan hujan tropis. Terdapat di daerah tropik dan subtropik. Ciri-cirinya yaitu curah hujan 200 sampai 225 cm per tahun. Spesies pepohonan relatif banyak, jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung letak geografisnya. Tinggi pohon utama antara 20 sampai 40 meter, cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk gedung atau kanopi. Dalam hutan basah terjadi perubahan iklim, yaitu iklim yang langsung terdapat di sekitar organisme. Di sini sering terdapat tumbuhan khas, yaitu liana atau rokan, dan anggrek sebagai epifit. Hewannya yaitu seperti kera, burung, badak, babi hutan, harimau, dan juga burung hantu. Kemudian yang selanjutnya ada hutan gugur. Terdapat di daerah beriklim sedang yang memiliki 4 musim. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun, jenis pohon sekitar 10-20, dan tidak terlalu rapat. Hewan yang terdapat di hutan gugur antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelakuk, dan rakun atau sebangsa luwak. Kemudian ada taiga, terdapat di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan daerah tropik. Cirinya yaitu suhu yang rendah di musim dingin. Biasanya tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali, sedangkan hewannya antara lain mus, beruang hitam, ajak, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Kemudian selanjutnya ada sabana. Sabana dari daerah tropik terdapat di wilayah dengan curah hujan 40-60 inci per tahun. Tetapi temperatur dan kelembapan masih tergantung musim. Sabana terluas di dunia terdapat di Afrika. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga dan mamalia seperti zebra, singa, dan juga hiena. Selanjutnya adalah padang rumput. Berada di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik.
Cirinya yaitu curah hujan kurang lebih 25-30 cm per tahun. Hujan turun tidak teratur, porositas atau peresapan air tinggi, dan drainase atau aliran air cepat. Tumbuhan yaitu tumbuhan terna atau herbs, dan rumput yang keduanya bergantung pada kelembapan. Hewannya antara lain seperti bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan hewan. Kemudian selanjutnya adalah gurun. Terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Cirinya yaitu gersang dan curah hujan rendah. Perbedaan suhu siang dan malam sangat besar. Tumbuhan semusim yang terdapat di gurun berukuran kecil. Selain itu, di gurun dijumpai pula tumbuhan menahun berdaun seperti duri, contohnya kaktus, atau tidak berdaun dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Hewannya antara lain seperti rodentia, semut, ular, kadal, katak, kalajengking, dan beberapa hewan nokturnal lainnya. Kemudian yang ketiga ada ekosistem buatan. Hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, agroekosistem berupa sawah tak ada hujan, kemudian ada sawah irigasi, perkebunan sawit, lalu ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, lalu ekosistem kota memiliki metabolisme tinggi, sehingga butuh energi yang cukup banyak serta memiliki pengeluaran yang eksesif, seperti polusi dan panas. Kemudian ekosistem ruang angkasa bukan merupakan suatu sistem tertutup yang dapat memenuhi sendiri kebutuhannya tanpa tergantung input dari luar. Semua ekosistem dan kehidupan selalu bergantung pada bumi. Selanjutnya ada populasi. Populasi merupakan sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama, dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan. Perpindahan ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi, sedangkan perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Contohnya, paratisme, komensalisme, neutralisme, predator, dan sebagainya. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas adalah sekelompok berbagai jenis makhluk hidup bersama pada suatu daerah yang saling berinteraksi. Dengan kata lain, yang hidup di dalam komunitas terdiri dari bermacam-macam populasi makhluk hidup. Secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuatik, contohnya di laut, sungai, danau, kolam, dan sebagainya. Yang kedua ada terestrial, contohnya di pekarangan, padang rumput, kebun raya, dan sebagainya. Lalu ada aliran energi dan materi dalam ekosistem. Tubuh makhluk hidup tersusun oleh materi yang terdiri dari unsur-unsur kimia. Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen, yaitu herbivora, karnivora, omnivora, sampai dengan dekomposer. Perpindahan energi ini berlangsung melalui peristiwa makan dan dimakan, sehingga membentuk suatu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Yang pertama ada rantai makanan. Setiap pemindahan energi, 80% sampai 90% energi potensial hilang sebagai panas. Karena itu, langkah-langkah dalam rangkai makanan terbatas 4 sampai 5 langkah saja. Peristiwa makan dan dimakan dalam suatu garis lurus yang disebut rantai makanan. Rantai makan akan terjadi jika satu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama. Konsumen pertama dimakan oleh satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Konsumen yang terjadi menjadi pemakan terakhir disebut konsumen puncak. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Di antara rantai makanan tersebut terdapat pengurai, karena pada akhirnya semua makhluk hidup akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Yang kedua ada piramida ekologi. Setiap tingkatan organisme menempati tingkatan tertentu yang disebut tingkatan tropik. Dalam tingkatan makanan atau tingkatan tropik,
khususnya produsen dan konsumen, dapat ditentukan berdasarkan jumlah individunya, biomasanya, atau kandungan energinya, sehingga membentuk suatu piramida yang disebut piramida makanan atau piramida ekologi. Terdapat piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Yang ketiga ada daur biogeokimia. Biogeokimia ialah suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung terus-menerus antara komponen biotik dengan komponen biotik. Yang pertama ada daur air. Ketersediaan air di lingkungan sangat mutlak bagi organisme hidup. Hewan mengambil air langsung dari air permukaan, tumbuhan dan hewan yang dimakan. Sedangkan tumbuhan mengambil air dari air tanah dengan menggunakan akarnya. Manusia menggunakan sekitar seperempat air tanah yang ada di daratan. Air keluar dari hewan dan manusia berupa urin dan keringat. Sedangkan pada tumbuhan melalui proses transpirasi. Daur biogeokimia yang selanjutnya adalah daur nitrogen. Terdapat 3 proses tahapan, yaitu fiksasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Tumbuhan dan hewan umumnya tidak mampu menggunakan nitrogen dalam bentuk bebas. Berikut tahapannya. Yang pertama adalah nitrogen diikat oleh bakteri yang ada di dalam tanah dan biasanya dalam bentuk amonium. Kemudian selanjutnya oleh bakteri nitrifikasi diubah menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat, yang mana dapat diserap dari tanah oleh tumbuhan yang kita sebut sebagai nitrifikasi. Kemudian pada akar beberapa tanaman terdapat bakteri pengikat nitrogen. Nah, bakteri tersebut mengubah nitrogen menjadi asam amino yang kemudian dilepaskan ke jaringan tumbuhan. Selain itu ada juga daur karbon, di mana sumber karbon utama bagi organisme berklorofil adalah dalam bentuk karbon dioksida yang diperoleh dari udara atau yang terlarut di dalam air. Karbon adalah bahan dasar dari semua bahan organik. Sumber pokok karbon dioksida ada di atmosfer. Komponen karbon juga tersedia di dalam bahan bakar fosil, yaitu batu bara, gas alam, dan minyak. Karbon dioksida disatukan dalam sistem biotik melalui proses fotosintesis, yaitu oksigen, digunakan selama pembakaran dan pemecahan energi, bersamaan dengan dihasilkannya karbon dioksida. Selanjutnya ada daur fosfor, yaitu proses biogeokimia fosfor terjadi sangat lambat karena fosfor berbentuk batuan kristal yang hanya muncul di permukaan akibat dari proses geologi, seperti letusan gunung berapi dan pelipatan lapisan bumi. Fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan, karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Daur fosfor tidak melalui sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali mematikan makhluk hidup di perairan dan pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Nah, selanjutnya ada pola interaksi. Pola interaksi yang pertama bentuknya adalah persaingan, yaitu terjadi pada makhluk hidup yang membutuhkan bahan makanan.
persaingan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah saing. Kemudian ada predasi atau pemangsaan. Makhluk hidup akan mendapatkan makanan dengan memangsa makhluk lain. Contohnya adalah singa yang makan kijang, zebra. Yang ketiga, ada simbiosis, yaitu kerjasama. Makhluk hidup yang hidup berdampingan tanpa melakukan persaingan atau predasi. Simbiosis merupakan pola interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Dalam simbiosis, antara dua jenis makhluk hidup itu bisa dibedakan menjadi tiga. Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga ada simbiosis parasitisme. Yang keempat adalah biosis. Yang satu menghambat kehidupan dan pertumbuhan makhluk yang lain. Terima kasih teman-teman. Dan selanjutnya akan ada suatu pemaparan video yang menjelaskan terkait simbiosis yang ada di antara makhluk hidup. Berikut ini bisa kita simak. Anemon dan ikan badut. Terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut mendapatkan keuntungan karena anemon laut akan memberikan perlindungan untuknya dari serangan predator seperti serangan ikan kupu-kupu. Anemon laut memiliki tentakel yang berbisa dan dapat menyengat ikan lain yang mengenainya. Tetapi pengecualian untuk ikan badut karena ia punya mekanisme tersendiri untuk terhindar dari sengatan anemon laut.
anemon dan ikan badut. Terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut mendapatkan keuntungan karena anemon laut akan memberikan perlindungan untuknya dari serangan predator seperti serangan ikan kupu-kupu. Anemon laut memiliki tentakel yang berbisa dan dapat menyengat ikan lain yang mengenainya. Tetapi pengecualian untuk ikan badut karena ia punya mekanisme tersendiri untuk terhindar dari sengatan anemon laut. Selain itu, ikan badut juga mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang nyaman untuk membesarkan anak-anaknya. Sedangkan anemon laut mendapatkan keuntungan karena ikan badut akan melindungi anemon laut dari parasit berbahaya yang melekat pada tentakel anemon laut dan membersihkan anemon laut dari kotoran. Semut dan kutu daun. Semut dan kutu daun merupakan hal yang sangat menyebalkan untuk para petani karena dapat merusak tanaman budidayanya. Tetapi di balik itu, ternyata antara semut dan kutu daun terdapat simbiosis mutualisme. Oleh karenanya, jika terdapat kutu daun, biasanya di sana juga terdapat sekumpulan semut. Beberapa spesies semut dijuluki sebagai petani kutu daun. Semut pekerja akan menggunakan antena mereka untuk membuat peternakan kutu daun agar menghasilkan embun madu yang akan dinikmati oleh semut. Pada saat proses pemerahan akan dihasilkan cairan kaya zat gula yang sangat berguna untuk sebuah koloni semut. Sedangkan kutu daun akan mendapatkan keuntungan karena semut akan mengatur proses pembibitan kutu daun muda dan membawa kutu daun dewasa kepada rumput yang segar. Semut juga akan melindungi kawanan kutu daun tersebut dari serangan para predator. Rayap dan flagellata. Tahukah kamu mengapa rayap dapat mencerna kayu yang keras? Apa karena gigi mereka kuat? Tidak demikian. Jawaban yang lebih tepat adalah karena rayap bersimbiosis dengan mikroorganisme flagellata. Simbiosis ini tergolong simbiosis mutualisme karena menguntungkan kedua belah pihak. Flagellata yang terdapat di dalam perut rayap dapat mengeluarkan enzim selulase yang membantu rayap mencerna kayu. Hal ini dikarenakan enzim selulase dapat membuat partikel kayu yang keras menjadi lebih lunak. Sedangkan flagellata tersebut mendapatkan keuntungan tinggal di dalam perut rayap dan mendapatkan makanan di sana. Semut rangrang dan tumbuhan. Mungkin bagi kita keberadaan semut rangrang ini sangat mengganggu karena membuat kita kesulitan mengambil buah dari pohon yang diinginkan. Namun keberadaan semut ini ternyata sangat menguntungkan bagi tumbuh-tumbuhan tersebut. Hal ini dikarenakan semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Semut rangrang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan. Sehingga ketika terdapat hama yang menyerang tumbuhan tersebut, artinya hama itu juga menyerang sarang semut rangrang. Serangga kecil ini tidak akan tinggal diam sehingga dia akan menyerang kembali hama yang menyerang tumbuhan itu. Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu pada umumnya menyukai memakan sari manis atau nektar pada bunga. Sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadi proses penyerbukan pada bunga. Burung pelatuk dan semut. Burung pelatuk akan membuat sarang dan bertelur pada sebuah pohon yang ditinggali semut. Burung pelatuk akan mendapatkan keuntungan karena semut akan melindungi telur-telurnya. Sedangkan semut mendapat manfaat karena mendapat perlindungan dari predator yang akan menyerang semut.
kerbau dan burung jalak. Burung jalak biasanya hinggap pada tubuh kerbau dan mendapatkan makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau. Sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu pada tubuhnya menjadi berkurang atau bahkan mungkin menghilang. Tanaman polongan dan bakteri. Bakteri Rhizobium adalah bakteri yang berfungsi menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen yang terdapat dalam udara bebas, sehingga tanaman polong-polongan akan menjadi lebih subur. Selain mengikat nitrogen, Rhizobium dapat menjaga agar pH tanah tetap stabil, suhu tanah terjaga dengan baik, dan mencegah erosi tanah. Sedangkan bakteri Rhizobium akan mendapatkan makanan dari tanaman polong-polongan. Lebah dan bunga. Sama seperti kupu-kupu, lebah juga biasanya hinggap pada bunga karena ingin memperoleh madu atau nektar sebagai makanannya. Keberadaan lebah ini dapat membuat proses penyerbukan pada bunga bisa berlangsung dengan mudah, sehingga bunga diuntungkan dengan kehadiran lebah yang hinggap pada dirinya. Bunga Rafflesia dan lalat. Hubungan bunga Rafflesia dan lalat juga saling menguntungkan. Lalat akan membantu bunga Rafflesia arnoldi untuk melakukan penyerbukan, sedangkan lalat akan mendapatkan sari manis dari bunga Rafflesia arnoldi tersebut. Demikianlah 10 contoh simbiosis mutualisme pada makhluk hidup. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.